Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, wabil khusus MI Pametingan dan Qaimul Masjid di tempat ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dikarenakan ini adalah perjumpaan kita yang pertama bagi sebagian ibu dan bapak sekalian, maka izinkan saya untuk berta'aruf terlebih dahulu dengan ibu dan bapak sekalian. Nama saya Tatan Ahmad Santana. Saya lahir, tumbuh, dan berkembang di kota Tasikmalaya. Baru tahun 99 saya berkuliah di Bandung. Kuliah saya tidak selesai karena saya nakal. Saya berhenti di semester 7 dengan indeks prestasi kumulatif 3,87. Lalu kemudian selepas itu saya menikah. Saya menikah dengan seorang perempuan yang dalam perspektif saya adalah perempuan luar biasa di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Karena nampaknya hanya istri saya sajalah yang pernah menjabat 2 jabatan ketua umum di badan otonom level pusat yang ada di lingkungan Persatuan Islam. Istri saya atas izin Allah pernah memimpin pimpinan pusat Himpunan Mahasiswi Persis, lalu kemudian istri saya menjabat sebagai pimpinan pusat Pemudi Persis. Saya beraktivitas sebagai guru ngaji. Saya mengaji dari satu madrasah ke madrasah yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya ditakdirkan untuk tidak hanya mengaji di negeri ini, tapi sampai bulan Agustus yang lalu, alhamdulillah saya sudah mengaji di kurang lebih 51 negara yang ada di dunia. 3,5 tahun terakhir ini saya diminta oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua Harian Jabar Bergerak. Oleh sebab itu saya berkantor di Gedung Negara Pakuan, menemani Pak Gubernur untuk memberikan masukan dalam sejumlah persoalan menyangkut masyarakat Jawa Barat. Dan yang terakhir, baru beberapa bulan yang lalu saya diminta oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Jaja Zainuddin selaku Ketua Umum Persis, saya diberikan amanah saat ini sebagai Koordinator Divisi Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik di Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persis. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, meskipun saya diamanahi oleh Ustadz JJ sebagai Koordinator Divisi Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, tapi saya secara pribadi sekarang dari satu tempat ke tempat yang lain lebih banyak ngobrolin tentang keluarga. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka berbicara terlalu dalam soal politik, apalagi dengan terlalu serius. Makanya salah satu program saya di Divisi Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik adalah bagaimana jamaah Persis itu lebih santai menghadapi proses-proses politik yang ada. Agar kita tidak baperan, agar kita tidak bawa perasaan
kalau kemudian kita melakukan pilihan-pilihan politik dalam kehidupan kita. Toh sebetulnya mereka yang dipilih juga tidak terlalu serius, Pak, Bu. Jadi Bapak Ibunya jangan terlampau serius. Kalau Bapak Ibunya terlampau serius, Bapak Ibu pasti akan sakit hati. Sama seperti kemarin, sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin berpikir bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu berbeda. Berbeda pandangan, berbeda ideologi, berbeda strategi. Ternyata ketika sudah selesai pemilu, dua-duanya bersatu dan Bapak Ibu pun sebagian merasa bingung dengan hal itu. Oleh sebab itu ke depan santai-santai saja ya. Siapapun calon presidennya kita mah santai. Karena Persis lebih tua ketimbang Republik. Oleh karena itu Persis harus lebih dewasa ketimbang Republik. Persis berdiri tahun 23, 22 tahun selepas itu baru ada Indonesia. Oleh karena itu Persis harus lebih dewasa ketimbang Republik. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, sejak beberapa tahun terakhir saya dengan beberapa jamaah di Bandung membuat gerakan namanya gerakan Rujuk Ilal Bait. Gerakan kembali ke rumah. Sebagian sahabat-sahabat saya yang aktivis mengkritik saya. Tan kunaon bet boga program Rujuk Ilal Bait balik ka imah. Bukankah yang lebih penting itu kita ngurus persoalan-persoalan yang lebih besar? Lalu kemudian saya menjawab, saya melihat di beberapa tahun terakhir ini, mohon maaf kalau pandangan saya keliru, saya banyak melihat grup-grup WA yang ada di level jamaah, bahkan grup-grup WA di teman-teman alumni, dan grup-grup WA di keluarga kita masing-masing, itu sangat pandai dan sangat fasih untuk berbicara tentang negara dan untuk mengkritik persoalan-persoalan negara. Tapi di saat yang bersamaan, kita lupa bahwa negara itu dibangun oleh fondasi yang namanya keluarga. Saya adalah orang yang meyakini bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur itu hanya akan tercipta apabila kemudian kita mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu saya lebih fokus sekarang ngobrolin tentang keluarga. Kenapa demikian? Karena saya sekali lagi melihat kalau Pak Jokowi salah, kalau Kang Emil salah, kalau Kang Dadang salah, biasanya ibu bapak itu pandai sekali melakukan kritik tajam. Tapi kalau suami jarang bangun di sepertiga malam terakhir, hafalan Quran anak tidak bertambah, sebagian anak perempuan kita tidak berpakaian secara baik, banyak di antara bapak dan ibu yang kemudian abai terhadap persoalan itu. Padahal saya sendiri berpikir, bagaimana mungkin bangsa ini jadi bangsa yang baik kalau keluarga kita tidak jadi keluarga yang baik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya ingin mengawali perjumpaan ini dengan mengingatkan kita semua bahwa dulu ketika kita menikah, kita melakukan proses yang disebut dengan ijab qabul. Bapak Ibu, ijab qabul dalam Islam itu, terutama dalam konteks akad nikah, itu disebut sebagai mitsaqon ghalidha. Kalau Bapak Ibu ngecek Quran, Quran kita itu tipis. Quran kita itu hanya terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat itu, kalau kita membaca secara keseluruhan, maka minimal kita akan menemukan kosakata mitsaqon ghalidha itu dalam 2 surat yang berbeda dan dalam 3 ayat yang berbeda. 2 ayat ada di dalam Quran surah An-Nisa dan 1 ayat ada di dalam Quran surah At-Taubah. Yang menarik ketika saya membaca tentang pemaknaan mitsaqon ghalidha di 3 ayat itu, ternyata mitsaqon ghalidha hanya dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya sebuah perjanjian. Contoh, mitsaqon ghalidha Allah gunakan untuk menggambarkan betapa agung dan sakralnya perjanjian Allah dengan ulul azmi.
Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang diutamakan, adalah nabi-nabi yang terpilih. Dulu waktu saya mondok di Tasik, di sebuah pesantren tradisional, dulu kiai-kiai saya mengajarkan kepada saya yang namanya ulul azmi itu disingkat dengan kosakata mimin. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isya, dan Nuh. 5 nabi ini adalah 5 nabi yang luar biasa. Nabi adalah manusia yang luar biasa. Ulul azmi adalah nabi yang teramat luar biasa. Allah lalu kemudian membuat perjanjian dengan para ulul azmi. Dan Allah sebut perjanjian itu sebagai mitsaqon ghalidho. Yang kedua, Allah mempergunakan kosakata mitsaqon ghalidho untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang lihat pejabat dilantik, biasanya mereka diangkat kitab suci atau kitab yang dianggap suci di atas kepala mereka. Bani Israel ketika Allah sumpah untuk berjanji setia, yang diangkat di atas kepala mereka itu Bukit Tursina. Dan Allah minta kepada Bani Israel untuk berjanji setia kepada Allah. Dan kita tahu dalam perjalanan sejarahnya, akhirnya kebanyakan Bani Israel itu menentang dan mengkhianati perjanjian itu. Dan yang ketiga, kosakata mitsaqon ghalidho itu digunakan Allah untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya sebuah proses akad nikah. Oleh sebab itu mohon maaf, saya kalau diminta untuk menyampaikan khutbah nikah, saya sering berkirim pesan, terutama kepada petugas KUA, saya katakan, kalau Anda nanti memimpin proses ijab kabul, saya minta Anda melakukan itu dengan seserius mungkin dan sekhusyuk mungkin. Saya termasuk orang yang tidak suka ada candaan-candaan yang tidak penting dalam proses akad nikah. Nanaonan cobinya, tos aya pangantena ditaros. Nu ieu sanes pan eta teh boboloh Pak. Pan pasti nu eta. Terus ketika menyerahkan mas kawin, aya we heureuyna. Engke dibayar, engke wengi, bagi saya itu tuh enggak penting. Dan melalui penjelasan ini pun izinkan saya mengingatkan kepada bapak dan ibu, terutama bapak dan ibu yang memiliki anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah, saya bermohon dengan sangat, kalau bapak dan ibu hendak menikahkan anak bapak dan ibu, fokus utama bapak dan ibu itu pada proses akad nikah dan bukan pada hal yang lain. Saya beruntung punya mertua yang terdidik secara baik dengan agama. Saya kebetulan ditakdirkan Allah menikah dengan putrinya Ustadz Emon Sastra Negara yang pernah menjadi Sekum PP Persis 15 tahun. Waktu saya hendak menikah, saya tidak ditanya dan dimintai apapun. Bahkan karena saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, saya pernah memberikan proposal kepada beliau, saya katakan apa upami kawidian abdi mahoyong akan nikah teh atos saya ba'da subuh. Lalu pernikahannya diumumkan di masjid, selesai urusan. Tapi Ustadz Emon gak bisa, sabab apa teh sekum PP Persis. Loba PW, PD, PC nu kudu diundang. Ku abdi teh kieu nah teh siga muktamar wae kabeh kudu diundang. Tapi itu polisinya, ya udah saya ikut, saya bilang, tapi saya nggak punya apa-apa. Alhamdulillah, saya punya mertua itu baik. Beliau katakan, tos tekedah di emutan. Kenapa saya ngobrol akad nikah itu adalah bagian yang paling penting dalam sebuah proses pernikahan? Karena saya lihat sekarang kalau ada orang hendak menikahkan anaknya, yang dipikirkan itu bukan akad nikah. Berapa banyak orang tua yang hendak menikahkan anaknya, lalu kemudian serius mencari asatid yang bisa menyampaikan khutbah nikah secara baik. Coba saya tanya kepada bapak dan ibu, sebutkan satu jenis ibadah yang lebih panjang ketimbang menikah.
Nggak ada. Saum itu hanya 29 atau 30 hari. Itu pun hanya siangnya saja. Ibadah haji hanya tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 8 sampai tanggal 13. Ustaz kunaon atuh nu haji teh bet lami-lami teuing bet 40 dinten. Sebetulnya sederhana karena orang nunggu pesawat titik. Apalagi yang lebih panjang, taraweh. Taraweh itu di kita dimulai pukul 7, selesai maksimal pukul 9. Saya jadi imam tarawih itu tidak hanya di negeri ini. Tapi juga saya berkali-kali memimpin tarawih di Melbourne di Australia, di Berlin di Jerman, di Tokyo Jepang. Dan karakter jamaah kita sama, lamun panjang teuing ayatna di deheman. Bahkan saya pernah dapat curhatan dari asatid muda di Kabupaten Bandung. Dia curhat sama saya. Ustadz Abdi dicoret cenah. Janten imam. Di mana? Di masjid anu, di jamaah anu, PC anu. Saya tanya kenapa? Eta ibu-ibu persistrina cenah nyebatkeun abdi mah panjang teuing bacaanana. Saya katakan apa? Lamun kapanggih eta anggota persistrina, bikeun deui kartuna keluar ti persistri. Karena saya adalah orang yang gak pernah yakin kalau orang gak terbiasa sujud dan ruku panjang, maka ia bisa memperjuangkan Islam. Ngobrol ngawak-wawak, jihad, takbirna luar biasa tarik. Ari taraweh diberes jam 1:30 we. Dehemna tepikeun ka 45 kali. Kan gak bisa. Saya tahu di jamaah persis mau palinter pasti anu ngadalil kieu. Ustad, apanan cenah imam anu sae teh imam anu memahami makmumna. Dan yang memperpendek bacaan sholatnya betul. Saya Bu, kalau mau jadi imam, saya tanya dulu. Pak punten, upami jamaah di dia kumaha. Ustad punten, di dia mah masih dalam tahap belajar. Pamugi Ustad milihan surat-surat anu pondok. Saya tanya nu pondok teh nu kumaha, karena dalam ulumul Quran, satu surat yang jumlah ayatnya enggak lebih dari 40 ayat, itu surat pendek. Jadi lamun 40 ayat kene surat pendek. Cik ari ibu-ibu di pementingan, surat pendek teh nu sabaraha ayat. Pan anu 3 Al-Kausar. Nah itu taraweh, taraweh itu pendek. Nikah itu adalah ibadah paling panjang. Dari mulai akad nikah sampai husnul khotimah tiba. Saya kalau nanya, nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan kita saja. Kalau saya tanya begini, siapa di sini yang punya buku tentang pengajaran sholat? Hampir semua jamaah punya. Siapa di sini yang punya tulisan-tulisan tentang fikih saum? Hampir semua jamaah punya. Tapi kalau saya tanya, siapa di sini yang sebelum menikah membaca fikih munakahat? Siapa di sini yang sebelum menikah membaca buku tentang pernikahan? Saya jarang menemukan orang yang unjuk tangan. Jadi iraha diajarna ngeunaan tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu ketika khutbah nikah. Uniknya khutbah nikah, mohon maaf, tidak pernah dianggap penting dalam sebuah proses pernikahan. Ustadz manik itu leres gitu, sok urang bandingkeun. Ibu bapak kalau nikahin anak, mikiran ustadz nu ek ngahutbahan nikah, atau mikir tempat, mikir catering, dan mikir hiburan. Dan yang paling menyakitkan, saya banyak ditegur sama MC. Ustadz mohon maaf, nanti kan ustadz ngasih khutbah nikah. Mudah-mudahan ustadz tidak terlalu panjang, cukup 15 menit. Ari dangdutan ti jam 11 parat tepikeun ka jam 2. Oh jam 5 kok mau dipametingan. Oleh karena itu ibu dan bapak, maka saya sering ngobrol tentang keluarga karena saya tahu sebagian dari saya, bapak dan ibu, sebelum menikah kita tidak mendapatkan asupan yang cukup tentang bagaimana caranya kita membangun keluarga. Berikutnya, beres kita nikah, bapak-bapak langsung dapat SK. SK-nya nomornya cantik, 66
Surat ke-66 ayat ke-6. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nikah itu Pak, tujuannya cuma satu, memudahkan jalan kita ke surga. Maka kalau bapak ibu cari mantu, yang paling pokok itu pastikan dengan punya mantu itu, anak kita bisa lebih mudah masuk ke dalam surga. Pan di sebagian kita mah agak unik. Ongkoh disebut laki-laki itu imam di keluarga. Ongkoh kita teh punya niat bahwa pernikahan itu harus jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ada calon mantu atau pacar anak kita datang ke rumah yang laki-laki, pertanyaannya sama sekali nggak punya relevansi dengan dunia akhirat. Nu ditanyakan teh kieu, dupi damel di mana? Berapa banyak dari kita yang berani bertanya kepada pacar anak kita atau calon dari anak kita, tadi kamu subuh sholatnya di mana? Jadi imam atau makmum? Kalau kamu jadi makmum, tadi waktu subuh imam membacakan surat apa dan ayat keberapa? Pak, Bu, ada kejadian agak unik beberapa tahun yang lalu ketika menjelang pemilu. Ada anggota dewan yang kemudian ingin ikut sholat di masjid kami. Tim sesnya datang ke saya, karena saya ketua Qaimul Masjid. Saya jadi ketua Qaimul Masjid sejak tahun 2004, dalam usia saya 23 tahun, sampai hari ini. Lalu kemudian, si tim ses itu ngobrol gini, Ustadz Widinya, Bapak Anu badai ngiring sholat. Jawaban saya tuh kudu minta izin, sholat mah sholat. Henteu cenah margi, rengse sholat, panuhun tiasa diskusi sareng jamaah. Saya bilang silahkan. Karena pada zamannya, masjid itu di zaman Nabi, tidak hanya dijadikan sebagai tempat ruku dan sujud, tapi juga menjadi tempat untuk membicarakan urusan-urusan publik. Tak terkecuali urusan politik. Anggota dewan itu ada. Lalu kemudian saya bilang kepada jamaah malam harinya, ingatnya, besok tidak ada satupun dari jamaah yang ada di masjid ini yang boleh ngobrol terkait dengan kekurangan-kekurangan dari masjid ini yang nanti ujungnya kita minta pada orang tersebut. Karena saya sudah lelah kalau ada anggota dewan, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, lamun datang ke masjid teh sok kieu ketua DKM teh. Punten ieu teh karpet teh acan digentos. Punten ieu teh bocor. Punten ieu teh masjid teh hoyong diageungan. Saya bilang enggak boleh. Saya mendirikan masjid, saya mendirikan sekolah. Bapak Ibu boleh ngecek. Saya ini ketua harian Jabar Bergerak, meja saya hanya berjarak 17 meter dari meja gubernur. Dan sekolah saya sampai hari ini tidak mendapatkan hibah sesen pun dari negara. Guru-guru nanya, tad kunaon atuh teu ngajukeun hibah ti Pak Gubernur, mungkin beliau akan kasih. Saya bilang bukan mungkin. Saya relatif yakin pasti dikasih. Tapi saya ingin melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh orang tua kita yang soleh luar biasa. Yang mendirikan pajagalan tanpa bantuan sesen pun dari pemerintah. Dan karena hal itu, kalau kita berhadapan dengan pemerintah, kita gagah untuk melakukan kritik konstruktif kepada mereka. Ketika anggota dewan itu datang, saya diminta jadi orang yang pertama kali nanya. Saya tanya, Pak, tadi malam Isya Bapak sholat di mana? Jadi imam atau makmum? Lalu kemudian saya tanya, surat apa yang dibacakan imam? Sebagian jamaah yang agak sepuh, beres kejadian itu ngeritik saya. Ustadz kenapa sih nanya itu, asa teu sopan? Bukankah itu urusan pribadi? Kenapa ditanya di ruang publik? Apa jawaban saya? Saya penting bertanya dengan itu. Karena kalau orang sudah pandai berkhianat untuk urusan-urusan Allah, dia pasti pandai berkhianat
untuk urusan-urusan dunia. Bapak Ibu kalau ada calon mantu tanya, bisa sholat ente? Bisa jadi imam ente? Saya dulu ketika diangkat mantu oleh Ustadz Emon itu unik sekali. Saya diminta datang hari Sabtu. Ba'da asar sebelum maghrib. Ngobrol. Persis sampai maghrib. Maghrib diajak ke masjid. Nama masjidnya Husnul Khotimah. Di masjid itu yang sholat bukan hanya Ustadz Emon. Ada Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat. Sesekali ada Ustadz Wawan Sofan Solehuddin. Ada Ustadz Dede Tasmara. Lalu kemudian saya tahu, tiba-tiba mertua saya itu, calon mertua saya itu ngemodus. Duh cenah itu rada kirang sehat, tiasa janten imam. Saya tahu itu bentuk ujian, maka saya jawab. Rakaat pertama saya baca Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 2 ruku. Itu hampir kurang lebih 40 ayat. Berikutnya saya baca ayat yang jauh lebih panjang. Beresnya saya dikritik oleh mertua. Sing emut pan maghrib mah kedah pondok, margi waktu ka isana caket. Kenapa saya sampai lupa syariat itu? Karena saya memimpin sholat waktu itu tidak dengan keikhlasan yang sempurna. Da apal diuji urang ge. Matakna hayang hade. Tapi minimal saya senang karena saya diuji. Saya punya anak laki-laki, sekarang kuliah di Jogja. Anak perempuan saya sekolah di lab school setelah dia setelah dia pesantren di Benda. Anak ketiga saya sekarang mondok di Husnul Khotimah Kuningan. Pada anak perempuan saya katakan begini, teh nanti bilangin ya kalau ada yang suka sama teteh bawa ke tempat ini, tapi teteh biar dia nggak kaget kasih tahu, papa akan langsung cek bacaan Quran. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laki-laki yang berani datang ke rumah. Istri saya gini, Pak, tong serius-serius. Saya bilang gimana nggak serius? Anak-anak kita itu sejak lahir dididik dengan sebaik-baiknya oleh kita. Enak saja ketika dia menikah, kita menyerahkan kunci surga dan nerakanya, lalu kemudian kita tidak mengkonfirm apakah dia orang baik atau tidak. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, jadi selepas akad, maka kemudian kita diberikan SK, memastikan agar anak-anak kita, keluarga kita masuk surga secara berjamaah. Lalu kemudian, ibu dan bapak yang saya muliakan, setelah kita nikah, lalu kemudian kita punya anak. Nah, ini yang akan jadi bahasan utama kita. Anak itu adalah anugerah yang paling indah dan paling hebat yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Bagaimana cara kita menumbuh kembangkan anak kita? Pertama, kita harus tahu dulu. Allah itu memberikan predikat apa saja bagi anak-anak kita dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa cek di rumahnya masing-masing ya, ayat-ayatnya. Pertama, dalam Al-Anfal ayat ke-28, Allah menyebutkan anak kita itu sebagai fitnatun. Fitnatun itu ujian. Anak kita itu ujian. Nguji banget. Tadi baru masuk, tiba-tiba nangis. Atuh ibu nate keluar. Kunaon keluar, sabab bapak-bapak nasok baeun. Sabab ibu-ibu nasok ngabaeudan tong kitu, Bu. Adat budak mah ceurik. Jadi kalau ada anak masuk ke tempat ini, biarkan dia berperilaku semaunya. Saya adalah orang yang mencanangkan bahwa setiap masjid yang kita bangun oleh umat Islam bangun itu harus menjadi masjid yang paling ramah anak. Oleh karena itu saya nggak pernah ngizinin ada jamaah memarahi anaknya di masjid. Senakal apapun dia, selama tidak mencelakakan dirinya. Coba lihat tuh anak itu yang pakai baju kotak-kotak. Anu nyepeng gelas aqua. Da eta mah ngobrol terus jeung babaturanana. Saya perlu tegur nggak? Nggak usah ditegur. Nggak usah ditegur, biarkan. Dan saya gak tahu bapak-bapak ibu-ibu juga waktu kecil teh siga kitu atuh. Bahkan kadang leuwih edan ketimbang eta.
Saya mimpin taraweh, saya itu suka sebel banget kalau ada ketua Qaimul Masjid tiba-tiba ngumumin gini, ibu dan bapak yang saya muliakan, bagi ibu dan bapak yang membawa anak-anak, mohon anak-anaknya untuk diamankan. Tira eta barudak korupsi, tapi kan kakudu diamankan. Yeuh di masjid barudakeun we erek kukumaha ge, erek lulumpatan, erek kukumaha keun. Saya punya anak lulumpatan. Jamaah punya anak lulumpatan, saya bilang di masjid saya nggak boleh ada seorang pun yang memarahi anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kemudian masjid tidak ramah anak, di masjid anak-anak terus dibentak, dicubit, dan disakiti, maka anak akan punya efek traumatik di masjid. Kunaon barudak leuwih resep kene di mall. Di mall mah rek kumaha ge barudak bebas. Di masjid mah ya Allah teu pirah heuy, tapi kan ku indungna teh diciwit, heuy wae. Aya budak lulumpatan, keur taraweh. Pas lompat ada bapak teh rudet terus di sliding tackle. Tah. Keblug budak teh labuh. Hakan sia. Enggak bisa. Dari mana saya tahu ini? Dari Nabi. Ari Nabi sok nyeuselan ka putuna pami baong henteu. Nabi waktu sujud, Hasan Husain tiba-tiba memeluk Nabi. Kenapa? Karena dalam perspektif Hasan Husain, ketika Nabi sujud itu, disangkina merenang Nabi teh ngajak kukudaan. Ku Hasan Husain lalu kemudian dipeluk dari belakang. Nabi sengaja melamakan sujudnya. Tapi ketika sudah lama sujudnya, Hasan Husain tetap memeluknya. Akhirnya ketika Nabi bangkit, Nabi memeluk kedua cucunya tersebut dan Nabi melanjutkan sholat sambil menggendong kedua cucu. Sok dibiasakan. Dah kalaupun ada anak-anaknya, nah itu tuh anak tuh baik tuh. Pinggir ibunya ya, itu ibunya pasti kan? Karena kelihatan dipadu-padankan kerudungnya. Berapa tahun Bu usianya? 10. 10 mah lumayan sudah ngerti. Saya kalau ada anak umur 5 tahun. Lalu ngaji, terus dia menatap saya. Apakah kemudian saya begini, punya keyakinan, eta budak mani bager, mani memperhatikan? Enggak. Anak usia 5 tahun ningalikeun ustad, tong GR ustad teh. Lain pedah budak resep henteu si eta teh ningalikeun teh bari kieu nah hatena teh. Si ieu irahannya erek ngeusan. Sama juga Pak, Bu. Saya kalau ketemu jamaah yang lansia. Ada ibu-ibu, sepuh, rajin ikut pengajian saya. Saya punya pengajian di daerah Cipaganti. Jamaah yang hadir kebanyakan jamaah-jamaah yang sudah senior. Senior citizen lah ya, warga negara yang sudah sepuh. Usianya rata-rata di atas 60 tahun. Ada jamaah saya usianya 87 tahun dan masih rajin ngaji. Kami ngaji pukul 10, selesai pukul 11. Pukul 10 sampai pukul 10:04, ibu itu menatap saya. Dan dari pukul 10:04 sampai pukul 11, saya yang menatap ibu tersebut. Kunaon tungkul, kulem, tibra. Dan hebatnya itu konsisten setiap hari Rabu seperti itu. Suatu saat jamaah yang lain nanya, Ustad uninga teh si ibu haji eta teh da upami ngadangukeun Ustad teh paling 15 menit. Kesanamanya mah tidur. Kenapa enggak pernah dibangunkan? Jawaban saya begini. Dalam usia yang sesepuh itu, mungkin saya sudah tidak bisa melangkahkan kaki saya ke masjid. Makanya saya enggak pernah repot. Karena dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Tugas saya menyampaikan. Bukan tugas saya membuat Bapak Ibu paham. Bukan tugas saya membuat Bapak Ibu lebih soleh. Bukan. Tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Makanya saya nggak baper. Kalau saya lagi ngobrol, Bapak Ibu ikut ngobrol. Nggak baper kan? Kenapa? Karena itu bukan bagian dari urusan saya. Urusan saya sekedar ngajak. Makanya ya,
Ayah apa, pimpinan jamaah, lalu kemudian teman-teman yang lain. Ada bapak ibu guru yang mengajar ya. Bapak ibu guru itu kalau mengajar, mengajar saja. Jangan punya ekspektasi semua anak-anak jadi paham karena bapak ibu ngajar. Enggak. Ayah kan konsisten belet ya terus udah. Kan. Nah ini fitnatun. Anak itu ujian. Karena dia ujian, jawab dengan tepat. Jawab dengan baik. Yang kedua, dalam Al-Kahfi ayat ke-46, anak itu disebut sebagai zinatun. Perhiasan. Ciri perhiasan itu indah dan kita suka memperlihatkan itu di ruang publik. Nukumaha budak nukia teh biasanya anak-anak yang berprestasi. Kalau anak kita berprestasi, kita tuh bangga. Bahkan yang unik anak tetangga nu berprestasi, orang ikut bangga. Di MI ini nanti diumumkan, yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah Fulan bin Fulan. Dia itu tetangga kita. Tiba-tiba orang teh ngobrol kieu tuh tingali. Eta tehnya tatangi abi. Hafalan Qur'anna paling seueur. Depi murang kalih ibu kumaha? Ieu murang kalih tatangi abdi. Hafalan Qur'anna paling seueur. Mohon ari murang kalih ibu kumaha? Ieu teh tatangga abdi. Kunaon teh ngajawab? Sabab nu paling saeutikna anak manehna. Itu zinat. Shining gitu. Dia bercahaya. Berikutnya adalah qurrata a'yun. Anak itu menenangkan. Kemanapun dia pergi, kita tenang. Dengan siapapun dia bergaul, kita tenang. Disekolahkan di institusi apapun, kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan Allah di hati. Saya sempat ditanya. Saya ini punya anak yang pertama itu agak unik. Adfar itu gak pernah masuk pesantren. Dia masuk ke SMP terbaik di kota Bandung, SMA terbaik di kota Bandung. Karena memang cita-citanya ke depannya tidak belajar Islamic Studies secara dalam. Tapi ketika dia sedang sekolah di SMP 5 Kota Bandung, dia belajar nahwu, sorof, balagoh, dan mantik di Gumuruh. Jadi pagi dia belajar di SMP 5, sore ia belajar di Gumuruh. Belajar nahwu, sorof, balagoh, dan mantik. Dan saya melakukan itu karena Ustadz Siddiq Amin, Allahu yarham pun sama. Pagi hari belajar di SMP 3 Tasikmalaya, sore sampai malamnya belajar di Benda dan di Cempaka Warna. Anak saya dari SMP masuk SMA. Dari SMA lalu kemudian tiba-tiba Pak, Bu, dia masuk ilmu pemerintahan Unpad. Sudah masuk. Dan itu jurusan yang agak sulit dimasukin orang. Karena passing grade-nya tinggi. Tiba-tiba pas mau daftar ulang, anak saya ngobrol sama saya. Papa. Kakak mah gak bakalan jadi ya ke Unpad. Saya tanya, kenapa nak? Enggak. Boleh gak sekolah ke Jogja? Kemana ke Jogjanya? Ke UII. Kenapa ke UII? Karena di UII setiap akhir pekan, kakak bisa belajar tafsir sama Gus Baha. Gus Baha itu adalah kiai muda dari Nahdlatul Ulama yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai Al-Quran yang berjalan. Karena hafalan Qurannya yang luar biasa dan ilmu Qurannya yang luar biasa. Saya dihadapkan pada pilihan. Apakah kemudian saya nurut sama anak saya ataukah kemudian saya mendorongnya untuk punya pilihan lain. Dan Bapak Ibu tahu saya dengan sangat ringan mengatakan silahkan kamu kuliah di Jogja. Kenapa? Karena anak saya sudah balik dan berakal. Dan orang yang balik dan berakal itu punya kemerdekaan untuk menentukan sikap. Maka saya katakan silahkan. Istri saya yang mantan ketum PP Pemudi Persis itu yang sekarang ada di PP Persistri,
Dia ngobrol gini sama saya. Pap, gimana kalau dia nanti jadi NU? Apa jawaban saya? Ah, we, teu nanaon. Kenapa saya bilang teu nanaon? Karena saya adalah orang tua yang yakin dengan pendidikan yang sudah saya berikan pada anak saya. Suatu saat saya ketemu dengan Gus Baha lalu kemudian ngobrol sama saya. Kiai katanya, anak Kiai itu sekarang tidak hanya ketemu saya di UII, tapi juga kadang datang ke pondok. Terus gimana Gus? Kiai tahu nggak? Itu semua santri-santri saya ngomongin dia. Kenapa? Karena cuma dia yang ketika melakukan tahiyat, telunjuknya bergerak-gerak. Selesai bagi saya. Wah, anak saya nggak berubah. Karena kita memberikan pendidikan sejak masa muda sampai akil balik. Ya. Jadi saya minta ke Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kalau anak-anak tiba-tiba mau sekolah kemana. Ada anak seorang Agnia di kota Bandung, saya masih ingat betul. Dia lalu kemudian punya beasiswa ke Britania Raya, ke Inggris. Anak ini lalu kemudian nanya ke orang tuanya diizinin nggak? Awalnya orang tuanya ini nolak. Kenapa? Cenah sekolah di barat mah engke sok jadi liberal. Terus saya ngajak ngobrol. Saya bilang, enggak gitu juga Ji, saya bilang. Banyak juga orang yang sudah sekolah di luar, balik ke sini tetap jadi orang baik. Waketum Persis itu Profesor Atif Latiful Hayat, S2, S3-nya di Melbourne. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya ngaji di Melbourne, ada 4 masjid di Melbourne, di judulanana Masjid Muhammadiyah, tapi dalemannya semuanya Persis. Jadi justru itu dijadikan ladang dakwah. Sekolahlah dia ke Inggris Raya, dan tiba-tiba di akhir semester dia nikah waktu S2 dengan anak gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan beres nikah dengan anak gubernur Nusa Tenggara Barat, sekarang dia jadi ketua PW Persis di Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak usah banyak kekhawatiran. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang terakhir adalah aduun. Anak itu kadang jadi musuh bagi orang tuanya. Anak seperti apa? Anak yang gagal mendapatkan pola asuh terbaik dari orang tuanya. Tolong diperhatikan ya, kalau anak kita tiba-tiba jadi musuh bagi kita, jangan hanya salahkan anak kita. Tanya pola asuh kita. Ada orang tua tiba-tiba di masa tuanya, beliau merasa kecewa dengan anaknya. Ustaz kunaonnya pun anak mah ya Allah, kalau untuk urusan-urusan akhirat, mana dipapalerkeun. Beda lamun urusan dunia. Saya lalu kemudian tanya, Bapak Ibu pola asuhnya kayak gimana? Saya kasih contoh, subuh sekarang itu pukul 4 lewat sedikit. Saya mau tanya, kalau anak Bapak Ibu jam setengah 4 subuh belum bangun, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Subuh teh jam 4. Budak masih keneh sare jam setengah 4. Apa yang kita lakukan? Banyak orang tua subuhnya jam 4, anaknya setengah 4 belum terbangun, didiamkan. Tapi kalau masuk sekolah jam 7, jam setengah 7 anak belum mandi, itu jadi masalah. Meniriwuh inungna teh. Engal diacuk, engke kumaha pami kasiangan. Tapi jam 4 subuh, jam setengah 4 belum bangun, dibiarkan. Kalau kita terus-terusan seperti itu, lambat laun anak kita akan punya simpulan. Inung saya mengajarkan ke saya, lamun urusan akhirat mah santai we. Tapi lamun urusan dunia, kudu soson-soson. Siapa yang merusak akidah anak? Orang tua. Maka saya di rumah itu punya kurikulum, ini sekedar berbagi saja. Semua anak laki-laki saya, setiap pagi pukul 3:30, setelah anak-anak laki-laki saya bisa menapakkan kakinya dengan sempurna di tanah, saya bawa ke masjid. Jam berapapun subuhnya, 3:30 mereka saya bawa ke masjid. Dulu awalnya ketua bendahara DKM saya, Pak Haji Lili, sudah sepuh, beliau ngeritik saya.
Kenapa? Karena kadang saya membawa anak saya dalam keadaan masih tertidur. Usianya 2 tahun, dia udah bisa jalan. Saya bawa ke masjid lalu kemudian saya tidurkan di pinggir saya. Sur Pak Haji Lete, Ustad, hawatos atau eta cep adfar. Tiriseun atuh aya kieu. Apa jawaban saya? Jawaban saya sederhana. Kulit anak-anak saya itu harus terlatih berhadapan dengan dinginnya subuh. Karena saya terlalu bosen dan capek ngelihat anak-anak muda yang kemudian menghentikan langkah kakinya menuju ke masjid karena alasan kulitnya merasa kedinginan bertemu dengan udara di subuh hari. Karena sudah terbiasa, maka sejak itu alhamdulillah sampai sekarang tanpa harus saya bangunkan, anak-anak saya sudah terbiasa berangkat ke masjid. Cukup bagi saya. Saya tanya ya, kalau bupati hari ini datang ke tempat ini jam 7, atau apalagi presiden datang ke tempat ini jam 7, Bapak Ibu hadir di tempat ini pukul berapa? Jam genep, Pak. Urang muktamar dibuka ku presiden misalkan. Waktu dulu di Tasik tuh sama Pak SBY. Dibukanya jam 9, jamaah persis harus jam 7. Satu presiden dengan ukur makhluk Allah. Sekarang Allah akan hadir di tempat sujud kita, menatap kita. Jam 4, jam sabaraha urang ke masjid. Ieu mah kajen ke masjid, anger we spesialis masbuk sih eta mah. Anda bisa. Sok belajar. Itu cara mengokohkan akidah di anak-anak kita. Nggak susah. Nggak susah. Saya kemarin waktu ada bola jam berapa tuh, yang adu penalti, saya ke masjid kosong masjidnya. Padahal di lalajoanan teh di lalajoanan ku urang ge anger hasilna siga kitu. Jadi orang mah erek ngalawan Yahudi jeung Nasrani kumaha. Dibibita ku permainan World Cup wae geus ripuh. Saya ngaji, kebetulan Persib main, pasti kosong. Makanya saya bikin fatwa baru, jangan undang saya ketika Persib main. Kahiji jamaahna kosong, kadua sim kuring ge anger da teu husu. Anger we ngalian Twitter sabarahannya ayeuna. Dan itu kan gorizah, yaitu hal yang nature. Kita menyukai sesuatu. Nah itu 4. Sekarang kita mau jadiin anak kita kayak gimana? Mau jadi aduun, jadi musuh. Mau jadi fitnatun, dan ia pasti akan seperti itu jadi ujian. Atau kita mau desain anak kita jadi qurrata ayun atau jinnatun. Pilihan kita. Gimana cara mendidik anak kita biar jadi zinatun dan biar menjadi qurrata ayun? Dikasih tahu sama Islam. Pertama yang harus kita lakukan itu tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Meningkatkan seluruh potensi yang terdapat pada diri anak-anak kita. Tolong catat kata-kata saya. Allah ngasih anak yang paling baik dan terbaik untuk kita. Dan itu tidak bisa didebat. Saya tidak ingin ada anak yang kemudian dia merasa tidak pernah dibanggakan oleh orang tuanya. Anak kita itu, Bu, ditakdirkan ranking terakhir, saya minta Bapak Ibu tetap bangga. Karena mereka butuh orang yang mensupportnya. Saya punya 4 anak. Anak saya yang ketiga namanya Azri Dia El Haq. Tolong bayangkan. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, rankingnya ranking 16 dari 18 murid di sekolah yang saya dirikan. Sampai ketika kelas 6, gurunya Ustadz Rohman itu menghadap saya. Ustadz kumahanya Ajri teh katawisna ranking 16 deui. Apa saya katakan ke Ustadz Rohman? Ustadz, saya itu senang. Karena dari keempat anak saya, ini anak paling istiqomah. Bisa eta, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, ranking 16. Saya kasih tahu ke ibu bapak ya. Jadi ranking 1, terus-terusan ranking 1 itu mudah. Kumaha carana? Pang pinter nawe. Tapi tetap di ranking 16 itu sulit, Pak. Sebab kan lain kadang naik, kadang turun. Dan dia bisa menempatkan posisi tetap di ranking 16. Bagi saya katakan kepada anak saya, kamu tuh keren banget.
Anak saya Azri adalah anak yang paling gak bagus matematikanya. Paling gak bagus nilai akademiknya. Tapi Azri adalah satu-satunya anak di lingkungan Jamiah Persatuan Islam yang ikut hadir waktu itu. Waktu kita demo besar-besaran, waktu pimpinan Brigade Persis wafat, dan ia lalu kemudian menampilkan seni bela diri Tipan Pokan waktu itu. Jadi Azri ini unik. Pelajarannya gak bagus, tapi lamun gelut paling jago. Kami punya tim futsal dan dia tidak pernah tergantikan. Dia adalah kaptennya. Dan dia adalah anak yang paling romantis pada ibunya. Baik sekali. Dulu saya sempat bertanya-tanya, ini anak akan jadi apa? Sekarang anak saya naik ke kelas 2 di Sanawiyah. Lalu kemudian ia ikut aktif di sebuah organisasi di Husnul Khatimah. Organisasinya adalah organisasi untuk pentahfidan dan fahmil Quran. Dan ternyata ia sangat terampil di situ. Kemarin Azri alhamdulillah menjadi anak dengan hafalan Quran paling banyak di pesantrennya. Dan selepas itu dia mewakili Indonesia di kegiatan tahfidz camp di Brunei Darussalam. Dan ia lalu kemudian baru dinobatkan sebagai pemimpin anak-anak penghafal Quran untuk wilayah Asia Tenggara. Bagi saya itu sudah luar biasa. Jadi jangan ya kalau anak kita misalkan pulang dari sekolah, lalu kemudian ditaruh ke ibu teh. Namanya tos ujian naon matematika mah, sabara penteuna. 5,5 mah. Ibu teh jangan marah. Kan sok aya inung teh ya Allah, ningali budak 5,5 teh ujug-ujug amnesia. Ari maneh anak saha? Cek budakna teh pan anak sia cenah. Dan saya sering katakan kan anak kalau dibentak, matanya basah, hatinya patah. Pas Idul Fitri dia ngobrol dengan kakeknya. Karena takut dilaporin sama ibunya. Aki-aki hapunten, kunaon bager? Kamari abdi ujian matematika. Teras kumaha? Penteuna 5,5. Ku akina teh ditangkep dikasih uang 100.000. Kunaon aki beti pasian artos 100.000? Inung maneh mah baheula 4,5. Atuh tiap ngaliwat ka inung nate punten 4,5. Saya kenapa ngobrol ini? Bapak Ibu kalau mau ngeritik anak ibu tolong cek rapot Bapak Ibu dulu. Saya itu nggak pernah protes kalau matematika anak saya jelek. Kenapa? Ada saya juga 2,75 nilai Ebtanas murninya. Waktu saya SMA, saya keluar SMA, nilai Ebtanas murni saya matematika 2,75. Malu nggak? Nggak usah malu. Ada orang mah nggak usah pinter untuk semua hal. Cukup untuk hal-hal yang kemudian dia bisa expert di bidang itu. Ini tarbiyah. Yang kedua, taklim. Taklim itu transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya baik, sakolakeun. Sakolakeun ka mana? Sakolakeun ka tempat anu kira-kira kunyakolakeun ka tempat eta murang kali urang tiasa langkung caket ka jalan menuju surga. Itu aja. Ya. Sok sakolakeun. Dan saya ingin sampaikan, gimana caranya kita punya anak yang berprestasi? Sederhana. Bapak Ibu harus percaya kepada lembaga pendidikan di mana anak Bapak dan Ibu belajar. Terus bagi tugas, Ibu Bapak guru di sekolah, jadi orang tua anak selama di sekolah. Orang tua di rumah, jadi Bapak Ibu guru selama anak di rumah. Jadi kalau seperti itu anak-anak kita tetap akan terdidik dan mendapatkan cinta yang seutuhnya dan seluruhnya. Ya. Jadi silahkan taklim. Apa kurikulumnya? Kurikulumnya cuma 2. 1 ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Biar mudah saya contohkan. Cung di dia nu gaduh motor atau kendaraan bermotor, cung. Sok da moal ditalar, sugan ibu yang itu tolong lanjutkan ayat ini moal. Sekarang cung yang di sini lulusan teknik otomotif. Nggak ada kan?
Terus saya tanya, kenapa tuh bukan lulusan teknik otomotif tapi gaduh motor, gaduh mobil? Karena kalau mobil atau motor kita rusak, selesai dengan duit. Kita telepon ke service center, Mas, Mbak, mohon maaf mobil atau motor saya rusak, tolong diselesaikan ya, beres. Karena teknik otomotif itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang ilmu yang sifatnya fardu ain itu ilmu ibadah. Bapak ibu punya anak gak bisa sholat, bisa gak nanti jam 11:30 WA saya? Ustad punten pun anak mah teu tiasa sholat duhur. Panuhun Ustad siang ieu mah sholatna 8 rakaat. 4 rakaat kanggo Ustad, 4 rakaat kanggo pun anak. Engke artosna ditransfer ka cite. Jadi penting mana ilmu agama dengan ilmu yang lain? Ilmu agama. Dan saya minta kalau betul-betul ilmu agama itu lebih penting, tunjukkan dengan sikap kita. Ya ya Allah ya, mohon maaf nih, di kota-kota karena anaknya pengen masuk ITB, Unpad, UI, UGM, anak tengah hajat tepikeun ka aya bimbingan belajar. Sementara kadang orang tua nggak tahu, ari budak teh rukuna geus bener can. Bacaan sholatna geus bener can. Hafalan Qur'ana ini sabar juz. Saya kadang suka aneh ya kalau ada ibu mengatakan, Ustad alhamdulillah abdi manya gaduh cita-cita teh pun anak teh tiasa berjamaah sareng abdi lebet ka surga. Terus saya tanya, leres bu eta teh leres pisan Ustad. Saya tanya bu, ibu uninga teh ayeuna murang kali ibu nuju ngaos Quran di surat naon di ayat kasabaraha. Kalau bapak ibu nggak tahu itu, pertanyaan saya sederhana. Ari bapak ibu nanaonan di bumi. So. Pengen masuk surga berjamaah. Tiap Senin Kemis teu pernah saum. Hoyong lebet surga berjamaah. Keun Senin Kemis mah berat teuing atuh. Saum tengah bulan we nu nganukur 3 hari, 13, 14, 15. Dilaksanakeun teu. Kalau tidak, maka kalimat kita sedang memperjuangkan Quran dan Sunnah itu bohong. Makanya saya minta, saya itu sampai detil ya di sekolah itu. Saya bilang gini ke guru-guru di sekolah, ingat ya, kita itu sedang memperjuangkan Quran Sunnah. Saya minta amalan yaumiyah kita diperhatikan. Guru-guru didorong saum Senin Kamis, yang sudah kuat saum Daud. Setelah itu, setiap akhir pekan saya datang ke sekolah kalau saya ada waktu dan saya ngecek hafalan Quran dari Bapak Ibu guru. Dan tidak hanya itu, saya sediakan kamar mandi di sekolah. Dan saya tidak pernah mengizinkan Bapak dan Ibu guru pulang kecuali mereka mandi terlebih dahulu dan memakai wewangian terlebih dahulu. Ustaz dari atas sunnah sana, sunnah. Nabi tidak pernah pulang ke rumah mengetuk pintu Aisyah sebelum ia mandi terlebih dahulu dan memakai wewangian. Kenapa? Karena dalam Islam syariatnya, kalau kita ketemu dengan pasangan itu, kita harus dalam keadaan yang paling baik. Ima hari di kantor mani kasep, dasi dipake, jas dipake. Hari balik ka imah, ya Allah kancingnya geus pasiksa. Jaba bau sagala rupa. Pangih jeung pamajikan anu kurang leuwih pitik siga kitu. Ningali pamajikan, ya Allah make daster anu bolong di mana-mana. Jaba awakna bau kacida. Saya mau tanya, kalau rumah tangga kayak gitu, mawadahna di mana? Da moal bogoh kan kitu mah. Ibu teh ujug-ujug enggak, Ustad, da kami mah menerima seluruh kekurangan yang ada pada pasangan hidup kami. Lain eta mah mumul mandi nu kitu mah. Kan gitu. Nah, yang terakhir adalah ta'dib. Ta'dib itu adalah membuat anak beradab. Ya. Dan saya inginkan sampaikan, adab itu nanti kita akan pelajari dengan sendirinya. Coba lihat ya, Bapak Ibu di sini. Ibu-ibu rapi, ngaos tanya calik narapi. Bapak-bapak calik narapi, ngadangukeun. Ini teh bapak-bapak itu sedang belajar adab. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu tanya, Ustad, kumaha tuh murang kali abdi mah dalu lompatan wae teu nanaon. Nanti mereka kalau seusia kita menyaksikan kita hari ini,
mereka akan secara otomatis jadi pribadi yang beradab. Kenapa? Karena kita perlihatkan adab kita. Meskipun mohon maaf ya, ini kritik nih. Saya kemarin diundang oleh Pondok Pesantren Fauzan di Garut. Pondok Pesantren NU. Saya itu sampai mencucurkan air mata. Karena ketika mobil saya baru masuk, santri itu baru keluar dari pesantren, dari kelas, lalu kemudian baru lihat mobilnya saja. Mereka lalu kemudian langsung begini. Dan itu nggak ada yang bergerak sebelum mobil kami lewat. Kieu. Lalu kemudian saya ngobrol. Kenapa itu teh kayak gitu? Ustadz punten di dia mah ada cara ngahormat kiai teh gitu. Beres ngaji, saya keluar dari tempat. Sebelum saya keluar dari tempat, semua jamaah duduk rapi. Setelah saya keluar dari pagar, baru kemudian mereka secara berangsur keluar. Adab eta teh. Keun urang mah teu kudu ari deku mah. Dan mungkin bagi beberapa ibu tuh manik kolot siga gitu. Ngan ieu mah minimal kieu we, lamun ngaos caatan bubar, cik atuh caricing heula. Dan saya mah agak yakin, sekarang kan saya akan tutup nih sebelum tanya jawab. Pas udah begini we, silahkan sekarang sudah selesai dan akan melakukan tanya jawab. Itu tanya jawab. Dah pasti anu ngejati dia teh. Baik ada orang mah geus ngarti moal nanya. Dan ini tidak hanya di sini, di Viadek begitu. Di Viadek ngajinya jam 7 sampai setengah 9 misalkan. Jam 8:15 teh eta teh ih geus aya nu meuli bala-bala, gehu gitunya. Cik atuh hargaan ustad teh. Da ustad ge teu bari nuang bala-bala pan. Nah itu adab. Nah itu adab ya. Nah saya ingin sampaikan salah satu kelemahan pendidikan kita sekarang, adab itu sudah hilang. Makanya dulu Ustadz Aceng, saya ngobrol gini ke Ustadz Aceng, Allah ya Ramtad, boleh nggak kalau murid mencium tangan gurunya? Cek Ustadz Aceng teh kieu, sigana Ustadz Tatan, ayeuna mah geus waktuna. Sabab eta teh gambaran hormat kanu jadi guru, nu penting mah teu ditamahan, ku hate anu salah. Dulu mah kan di kita suntangan itu terkesan nggak boleh, sabab bisi mengkultuskan. Kalau untuk menghormati boleh nggak? Boleh. Tapi kan di orang mah teu kitu. Saya ini dibesarkan di lingkungan pesantren yang agak tradisional. Saya dulu ingat betul, saya pesantren dari mulai kelas 1 SD sampai 3 SMA. Dulu saya belajar di sebuah pondok penghafal Quran. Dulu ada kiai kami yang sepuh. Tinggal di pondok. Kalau mau ke masjid, beliau jalan. Karena beliau sudah sepuh, kami itu nggak pernah berani untuk melewati ustadz kami tersebut. Lamun hujan ngari rincik, kajen teuing awak baseuh daripada melewati kiai. Coba budak ayeuna. Aya guruna di dinya, manehna mu alimin make motor. Guruna teh di sisi. Tad, sehat? Alhamdulillah. Tipayun tad, coba. Ada yang salah nggak dalam konteks takdim? Salah. Cik atuh kasisi. Ustad, linggih teh di mana? Oh, di Bale Endah. Oh, Ustad, abdi sayaktos nama, abdi teh rorompok di Banyaran. Namun Ustad ka Bale Endahnya, mohon sanaos teu sajalan ge, ku abdi dijajabnya dugikeun ka jalan payun, engke Ustad di payun nganggo angkot. Eta adab. Ieu mah bari gagas di gerung-gerung, "Tad, di payun." Meskipun saya ingin sampaikan dari gaya pola persis yang kemudian ke ustadz itu biasa-biasa saja, itu juga ada nilai positifnya karena kita bisa berdialog secara terbuka. Kan di orang mah ka ustadz sih ka kabaturan ya. Dan itu bagus karena kita bisa saling terbuka, saling bertanya dan saling berdialog. Tapi saya mohon kalau untuk anak-anak kita jaga adabnya sama orang tua, terutama pada guru. Karena saya orang yang meyakini guru itu bisa memberikan keberkahan hidup bagi anak-anak kita. Ya, gitu. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, saya persilahkan. Ya, Bu.
Hatur nuhun. Kah? Sok Bu supados lebet TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kaemutan Pak Ustad namanya perkawis ngabahas adab. Abdi kirang waspaos dina perkawis eta nyuhunkeun penjelasan dina perkawis adab sareng ilmu dina perkawis ibadah atanapi kamurang kalih. Mananu kedah dipayunkeun ilmu atanapi adab. Nyuhunkeun penjelasan anu sajelas-jelasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Kita itu kalau pembelajar Islam kita tentu akan pernah membaca sebuah kitab yang mengajarkan kepada kita bahwa adab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Ya. Meskipun dalam prakteknya sebetulnya tetap saja ilmu itu didahulukan sebelum adab. Ya kan orang pada terang adab kumaha pami ilmu nanti ayah gitu ya. Jadi gitu. Lalu kemudian dalam konteks ibadah tetap ya Bu, tidak boleh karena kita dalam konteks adab menghargai orang, lalu kemudian kita menselisihi ilmu, itu nggak boleh. Saya kasih contoh. Saya ingat betul, ketika saya diundang oleh Perhimpunan Pemuda Muslim Eropa, mereka punya masjid di Amsterdam, dan ketua Qayyimul Masjidnya itu keponakan Gus Dur. Saya diundang untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu kemudian, ini bagian dari adab. Saya tahu kan teman-teman Nahdiyin itu kunut, sementara saya tentu tidak. Sebagai bagian dari adab saya, dan adab itu hadir karena saya punya ilmu bahwa saya tahu ada perbedaan antara kita dengan mereka. Saya lalu kemudian ngobrol dengan ketua Qayyimul Masjid. Kiai, saya bilang, kalau berkenan, subuh ini kiai saja yang jadi imam. Kenapa memilih dia yang jadi imam? Alasannya sederhana. Karena kalau kita yang jadi imam, bisa tiba-tiba jamaah subhanallah karena saya nggak pakai kunut. Tapi kalau imamnya pakai kunut ya saya tinggal mengabaikan saja. Tapi yang luar biasa, waktu itu beliau ngobrol gini sama saya seorang jamaah. Ustadz Datan tenang, kami tahu Ustadz Datan kan Persis ya. Ustadz Datan nggak kunut kan? Enggak, saya bilang itulah. Ya udah nggak apa-apa. Subuh ini kita nggak kunut semuanya. Ustadz saja jadi imam dan nggak usah kunut. Jadi ternyata kadang ada baik yang kita tampakkan itu direspon dengan kebaikan. Sama Bu, kalau kita hendak mengajarkan orang, solu kama ro'aitumuni usolli. Sama. Jadi kalau ada yang sholat di masjid ini, lalu kemudian tiba-tiba takbirnya keliru. Misalkan saja takbirnya keliru. Allahu Akbar. Misalkan. Siga anu pergangan otot gitu. Bapak Ibu nggak boleh tiba-tiba dengan gagas mengatakan seperti ini. Hari tadi teh sholat. Kan itu teh melong ka Bapak teh mohon sholat teras kumaha. Sholat eta teh. Piraku sholat gitu. Apanan solu kamaro itu muni usoli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat cek Nabi. Ari maneh sholat teh kitu. Capek gawe teu kapake. Terbayang nggak? Orang ilmunya baru sampai situ. Terus dia beribadah. Ilmuna karak nepi kadinya. Lain pedah manehna apal dalil nu leuwih kuat terus manehna tetep dina jalan eta. Enggak. Ilmunya baru sampai situ. Terus ku bapak dikitukeun. Padahal eta budak teh. Eta jalma teh. Datang ke masjid itu pikeun diajar. Saya mau tanya kira-kira orang itu datang ke masjid ini lagi enggak? Enggak. Dipotong ke teplangna. Tong sholat di masjid ieu Persis mah sagala rupa dicarek. Saya kasih contoh. Dan yang saya akan beri contoh ini bukan ustadz biasa, Hasan. Hasan naik kereta dari Bandung ke Surabaya. Ketemu dengan seorang orientalis, orang barat yang sedang mencari kekurangan di dunia timur, terutama Islam.
Karena Hasan pakai peci, lalu kemudian ia pakai baju koko, orang tahu Hasan itu guru ngaji. Si bule itu nanya ke Hasan gini, Anda muslim ya? Iya. Kenapa Anda mau jadi muslim? Emang kenapa? Ih, muslim mah bodoh-bodoh. Islam mah nggak ngajarin keadilan. Emang kenapa nggak ngajarin keadilan? Coba lihat. Laki-laki dengan perempuan itu di Islam itu tidak diperlakukan sama. Kalau waris, laki-lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1. Kepemimpinan Imamul A'zam diserahkan pada laki-laki. Ngapain masuk Islam? Islam mah nggak ngerti soal keadilan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu ditanya kubule siga kitu dina kareta rekumaha. Urang-urang Bandung, boga balad loba di Bandung, anu dina kareta eta Islam kabeh, si eta siga kitu kalakuanana. Kira-kira dikumahakeun. Kemudian dialungkeun keluar. Tapi Hasan mah enggak, Hasan mah senyum. Oh gitu. Ini adab. Oh gitu ya. Iya. Gini ya, saya mau tanya. Tuan tahu nyamuk? Tahu? Saya mau tanya Tuan. Kalau Tuan digigit nyamuk, Tuan melakukan apa pada nyamuk itu? Ditepuk. Mati dong. Iya. Tuan gak adil. Karena kalau Tuan adil, Tuan digigit nyamuk tangan sebelah kiri, Tuan harus nangkap nyamuk itu hidup-hidup, dicari tangan sebelah kirinya, lalu Tuan gigit. Eta teh si bule kalamas kelemes. Terus Hasan bilang gini, jadi tahu apa kita tentang keadilan? Gak marah Hasan itu. Hasan dengan Bung Karno itu beda sekali pemahamannya. Termasuk ketika beliau, Bung Karno mau mendirikan bangsa ini. Bung Karno mau pakai paham nasionalisme, Hasan pengen pakai paham keislaman. Ketika perdebatan itu terjadi, luar biasa perdebatannya. Tapi ketika Soekarno harus mendekam penjara di Sukamiskin, Hasan datang. Ketika kemudian Soekarno harus dibuang ke Bovendigul dan ke Ende, Hasan adalah orang yang mengirimkan makanan dan minuman kesukaan Bung Karno. Jadi itu bedanya Hasan dengan sebagian anggota Persis sekarang. Pan orang malah meninggali batur PDI tegeleuh gitu. Padahal sadar nggak kalau kita ya siga Hasan ngadawahan Bung Karno hek dituluykeun meureun ayeuna teh Mbak Mega teh geus jadi Persistri. Ibu Puan pemudi. Tapi kan berhenti dakwahnya. Hasan itu melakukan itu. Pak Isa Ansori bikin organisasi di Bandung namanya Front Anti Komunis. Pemimpin komunis namanya DN Aidit. DN Aidit diundang sama Pak Isa ke Bandung. Debat. Dan debatnya itu gentle, dipanggil orangnya. Bukan dibicarakan dari belakang. Itu adab. Ustadz Latif Muhtar dulu ketika mengkritik Syiah, itu dipanggil Kang Jalal untuk berdebat. Nah sekarang kemampuan itu sudah mulai menghilang. Makanya kalau saya ketemu dengan anak-anak muda, pemuda Persis, saya katakan, lobaan maca, sangkan wani debat. Dan ciri khas Persisme dulu, debatnya kuat, argumentasinya kokoh. Ya gitu. Ada lagi? Ya. Saya menanyakan, kan saya sholat di kota, misalkan di masjid mana-mana, itu suka beda. Rasul kan cuma basyiron wanidoron, mendengarkan, menyampaikan kebenaran, kabar gembira, dan menyampaikan kebenaran. Saya kadang suka pingin ngasih tahu, kadang beda atau beda keyakinan. Kayak muadan, bacaan apa-apa. Terus sholat subuh kan, sholatul naum, itu harusnya jam 3, ini pas adzan subuh. Di situ pengen mengingatkan. Kadang orang kalau diingatkan tidak menerima kulihaqo walakan namuron, katakan kebenaran meskipun pahit untuk terima. Nah, saya tiap masjid punten di kota pasti berbeda. Tapi saya ngikutin, ya dia kan gitu, ikutin aja gitu. Kata Ustadz tadi juga cuma mengingatkan Basirun Wadiron, kasih kabar gembira dan berita. Saya tuh pingin suatu saat, kalau sama yang jemaah yang di daerah saya mah sekolah langsung. Kalau gitu misalnya diingetin,
karena dialah ya kenal, tahu. Yang berbeda paham itu. Itu maksudnya Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya juga selain mendapatkan informasi itu, Bapak Ibu juga harus tahu ya. Sekarang di kota itu hampir semua masjid itu, hampir semua masjid itu sholat tarawihnya 11 rakaat. Pak. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena kesabaran dari guru-guru kita. Coba Bapak Ibu datang ke perumahan-perumahan besar yang ada di kota. Itu rata-rata sekarang sholat tarawihnya 11 dengan formasi 4-4-3. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada orang-orang sabar. Sepuh-sepuh kita yang sabar. Yang terus mendakwahi, gak kenal lelah. Oleh sebab itu kalau kita mendapatkan hal semacam itu juga sama Pak. Selama ada celahnya yang terbuka, ya kita lalu kemudian memberikan pemahaman kita. Tapi yang harus kita perhatikan adalah syarat amar ma'ruf nahi munkar itu jelas. Satu syarat amar ma'ruf nahi munkar itu niatnya tulus. Kalau kita hendak membenahi sesuatu, niatnya tulus karena Allah. Ustaz kunaon bet urang teh niatna kudu tulus karena kalau kita berdakwah tidak semua orang akan bertepuk tangan buat kita. Dalam Al-Quran itu ada kalimat wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrizuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau kita dakwah itu enggak semua orang akan happy, sebagian akan memenjarakan kita, membunuh kita atau kemudian mengasingkan kita. Kita harus siap dengan itu. Dan kalau niatnya tulus kita dakwah, maka ada atau tidak ada jamaah, orang ikut atau tidak sama kita, dakwah akan tetap dilaksanakan. Dan niatnya adalah agar kita dengan orang yang kita dakwahi bisa masuk surga secara berjamaah. Niatnya mesti benar. Kedua, mesti ada ilmunya. Bapak Ibu kalau hendak membetulkan sesuatu, Bapak Ibu harus punya ilmunya. Dan ilmunya saya minta harus dalam. Ulah ieu mah kieu. Pak, punten. Eta teh salatna nemeh teh salah kunaon? Da Pak abdi mah henteu kitu. Cek kitu teh kunaon Bapak henteu kitu? Da abdi mah pan teh sami sareng Bapak. Mohon kunaon Bapak teh siga kitu. Ada numutkeun guru abdi siga kitu. Guru Bapak teh saha? Guru abdi teh itu. Enggak bisa. Tapi minimal kita harus berbekal sepotong hadis. Agar kemudian ketika kita menjelaskan, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Ada Pak, saya punya jamaah. Jamaah itu unik. Dia kemana-mana itu bawa buku pengajaran sholat. Di mobilnya itu selalu ada buku itu. Saya tanya suatu saat, Ji, kunaon eta mau mawai buku eta? Tanda urang mah teu pinter. Jadi lamun aya nu salat bedana ti urang masuk kieu, Pak kunaon salatna siga kitu? Terus dia jawab cenah, da abdi mah siga kieu, da saur guru abdi kitu. Terus dia mah cuma ngobrol gini. Da kalau menurut saya mah enggak gitu, Pak, saya punya buku. Saya ambil dulu ya, kasih ke buku eta. Nah, itu bagus. Yang ketiga, metodenya harus benar. Jadi niat, ilmu, dan metode. Jadi kalau Bapak nanya, gimana tuh harus yang kita lakukan? Kita dakwahi. Perkara dia berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena urusan kita adalah menyampaikan dan mengajak. Catat ya, dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Cukup ajak, jangan paksa. Mantakna di Persisma teu aya syariat, kalau kita adzan subuh, kita ngetrokan panto orang supaya ikut sholat berjamaah. Kunaon teu ngetrok panto? Karena kita diajarkannya ngajak sholat mah cekap ku adan. Benten kan sareng rerencangan orang di jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh itu kan mereka sampai turun, ngetuk pintu, ngajak orang untuk melaksanakan sholat. Kalau kita cukup dengan azan. Kalimatnya hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Kalimatnya sangat persuasif. Hayu urang sholat, sangkan hirup hidep bagja. Baik, yang terakhir. Siap, apa? Atur nuhun karena kesempatan kanggo patarosan simkuring. Kahiji Ustaz, tadi mireng Ustaz aya di Bidgar Tafkir dina Jamiah PP Persatuan Islam. Nu ditaroskeun teh sejauh mana kader-kader Persis yang masuk di partai politik dan apa kontribusi mereka terhadap manfaat kejamiahan terutama kepada umat.
karena mereka adalah wakil rakyat yang ada di sana. Peterusan kedua, aya semacam maklumat anu memang tidak tertulis tapi sudah menjadi suatu pemahaman kebersamaan minimal di PC Bali Endah. Aya semacam saran upami ngulem Ustad eta lantaran lain anggota Persis teu kengeng. Nah, sejauh mana efek samping yang dikhawatirkan mereka terhadap umat? Sakitu we, atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini ya, saya jawab dulu yang kedua. Bapak Ibu tahu, dulu Ustadz Aceng itu tidak hanya belajar pada ulama-ulama Persis. Ustadz Aceng itu pertemuan pertamanya dengan Islam belajar sama sahabat-sahabat di Nahdlatul Ulama. Mungkin jawaban saya ini agak berbeda dengan Ustadz yang lain, tapi saya minta kita itu terbuka pada semua ilmu, tanpa melihat latar belakangnya. Dan nanti setiap ilmu yang kita dapatkan itu dikonfirmasi. Jadi jangan begini, oh iya pada Ustadz Persis pasti benar, enggak juga. Ya kita cek lagi di rumah. Saya tadi ngobrol ABCD sampai 1,5 jam misalkan. Bapak Ibu nanti sampai ke rumah dicek lagi. Karena saya punya kemungkinan salahnya banyak. Juga kita tidak boleh tiba-tiba melihat orang yang berbeda dengan kita itu pasti salah. Saya kasih contoh, betapa Persis juga berubah. Dulu penetapan tanggal Hijriah kita, itu tuh kan konsepnya dulu wujudul hilal. Makanya kita mirip dengan Muhammadiyah, kita selalu sama dengan Muhammadiyah. Sekarang berubah jadi imkanu ru'yah, visibilitas hilal. Akhirnya kita lebih sering sama dengan NU. Orang kudu nyeri hati teh, henteu da urang mah taatna karena ilmu. Dulu sepuh-sepuh kita ngajarin kalau iqomah itu Allahu Akbarnya 1 kali. Ternyata setelah diteliti yang Allahu Akbar 2 kalinya juga diperkenankan asal konsisten. Maka saya kalau ketemu dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, saya katakan pada mereka, tinggal itu Persis, lamun kira-kira dalilna kuat mah diturut. Ngan saya juga minta lamun dalil urang leuwih kuat, sok atuh narurut. Itu gentle. Yang kedua, berapa banyak sih orang Persis yang masuk partai politik? Saya jawab gak banyak. Dan mohon maaf, gak ada yang strategis. Belum ada yang strategis. Beda dengan Muhammad Nasir yang pernah jadi Perdana Menteri. Sekarang belum ada yang jadi Perdana Menteri. Jangankan yang jadi Perdana Menteri, yang jadi Menteri saja di Persis gak ada. Level paling tinggi orang Persis di pemerintahan itu saya sampaikan, itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Dirjen Haji Umroh sekarang itu namanya Profesor Dr. Hilman Latif, putra dari Profesor Dr. Kiai Haji Maman Abdurrahman. Dan Profesor Hilman Latif pun bukan anggota Persis, tapi baru ditetapkan sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Kajian anu pinter di bawah ku batur. Kita punya anggota DPR RI yang Persis cuma 2, satu Kang Najib, yang kedua Hauridin Amin, hanya 2. Di provinsi kita punya Ali Rashid, lalu kemudian yang satunya lagi Kang Arif dari Kota Bandung, dua-duanya Gerindra. Di Kabupaten Bandung, saya wallahu alam bisawab sabaraha orang Persisna. Jadi kalau nanya banyak nggak banyak. Terus kalau ditanya kontribusinya gimana? Biasa-biasa. Dan saya akan menyampaikan nanti, insya Allah ya ini buat semua, saya sampaikan saja. Nanti menjelang 2024, di tahun 2023, kami dari Dewan Tafkir dengan Birgar Siasa, itu akan melaksanakan kegiatan namanya Madrasah Siasa. Siapa saja anggota Persis atau Persistri atau otonom yang punya ketertarikan di dunia politik, kalau mau masuk di partai politik, kami minta semuanya terlebih dahulu ikut Madrasah Siasa. Kunaon ameh di bekelan. Lamun tos di bekelan, namanya orang punya hak untuk meminta. Kan orang teh sok kieu, naonnya eta kontribusina, ejek anu jadi anggota dewan teh. Emang orang dibantuan naon ku didinya, pan teh dibantuan. Nah jadi nanti mah insya Allah dibekelan dulu. Agar apa? Agar jadi anggota dewannya teh mantes.
Seperti apa anggota dewan yang mantes yang bikin peraturan-peraturan yang kira-kira bisa membangkitkan izul Islam wal muslimin. Ya. Di Tasik misalkan dulu ada anggota dewan kita cuma satu dari Partai Bulan Bintang. Kebetulan PBB ya. Dan dia ngusulin ke Pak Wali Kota, Pak Wali, gimana caranya kalau setiap pelajar dari mulai SD sampai SMA, sebelum belajar dimulai, baca Quran 15 menit terlebih dahulu. Jadi di Tasik itu Pak sekarang ada perda. Anak-anak sebelum sekolah dari mulai SD sampai SMA, mereka belajar Quran dulu, baca Quran 15 menit. Nah bagi saya sebetulnya inilah kontribusi yang kita butuhkan dari anggota parlemen. Bukan mantuan masjid, bukan mantuan ngabangun madrasah, bantuan agar pemerintah punya perundang-undangan, punya aturan yang lebih memungkinkan bangkitnya izul Islam wal muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segenap perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak terutama yang konon katanya hari ini akan menerima rapot ya di tempat ini, itu mendapatkan rapot yang baik. Rapot yang baik itu adalah rapot yang tidak sobek dan tidak basah. Serius. Jadi rapot yang baik itu yang tidak sobek dan tidak basah. Perkara esi nama berapapun nilainya itu hasil belajar anak dari Bapak dan Ibu sekalian, dan apapun hasilnya saya minta beres mendapatkan rapot dikasih tahu hasilnya sama anak dan bawa anak-anaknya ngabaso. Katakan sama anak kita, Ibu dan Bapak bangga atas pencapaian kamu. Mudah-mudahan semester depan bisa lebih baik. Cukup begitu. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.